Majelis Gereja Pouk Jemaat Riorita mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom meeting. Dalam kalender gerejawi, minggu ini kita masuk dalam minggu transfigurasi. Sebagai awal kita memasuki siklus Paskah. Siklus Paskah tahun ini akan dimulai pada hari Rabu 17 Februari 2021. Perayaan transfigurasi Yesus bertujuan untuk menghayati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Pada kejadian itu, wajah Yesus berubah menjadi bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bersinar. Dalam perubahan itu, Yesus tampak berbicara dengan Musa dan Elia. Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Perubahan wajah Yesus itulah yang ditunjuk oleh istilah transfigurasi yang secara harfiah berarti perubahan rupa. Peristiwa itu dipermuliakan di atas gunung merupakan permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Hal itu pula lah yang dikenang dalam Minggu Transfigurasi untuk masuk dalam tahapan kalender liturgi yang baru, yaitu siklus Paskah. Rentetan kisah yang dimulai dari pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup, berita tentang penderitaan Yesus, dan kemuliaannya kelak yang tampil untuk menghakimi bangsa-bangsa, itulah inti transfigurasi. Minggu ini kita akan beribadah dalam tuntutan tema perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Untuk memulai ibadah kita, disilakan jemaat untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 219 ayat 1 dan ayat yang kedua. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Kasih Engkau, kasih Engkau.
kita habiskan ibadah ini. Penolong kita adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Ia memberi napas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya dan ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Di dalam memasuki minggu transfigurasi ini, ibadah kita pagi ini dibimbing dalam firman Tuhan dari dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya yang kedua sebagai berikut. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dalam pujian suci, suci, suci. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita dari dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita merendahkan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang Maha Kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita kepastian anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin firman Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut berita anugerah ini dalam pujian ada yang tanya kepada ada yang tanya
Juru Selamat dan Tuhan Setelah kita menerima berita anugerah dan pengampunan daripada Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pembaharuan iman. Karena itu, untuk mendengarkan dan mengaminkan amanat hidup baru, saya jemput jemaat kita berdiri. Amanat hidup baru tertulis dalam 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian petunjuk hidup baru. Amin firman Tuhan. Kita sambut dalam PKJ 239, perubahan besar. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang dan celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa kami di dalam surga. Minggu ini Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Dalam penghayatan kami atas peristiwa yang terjadi di atas gunung. Pancaran kemuliaan-Mu yang menjadi terang dunia ini kami hayati dalam minggu transfigurasi ini. Ya Bapa, dalam surga kami akan landasi ibadah ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mula yang akan terus menuntun kami memahami firman-Mu, untuk kemudian dapat kami nyatakan di dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terlebih dalam mempersiapkan diri memasuki masa-masa prapaskah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Injil Markus pasal 9,
Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Demikianlah Injil Yesus Kristus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Salam sehat semua Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Tema kita minggu ini, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Saya akan sedikit lebih fokus terhadap firman Tuhan, bacaan kita tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Yang minggu ini seperti kita sudah dengarkan tadi dalam panggilan beribadah, minggu ini kita sudah masuk dalam minggu transfigurasi. Sesungguhnya minggu transfigurasi ini menjadi salah satu fase perjalanan pelayanan Yesus yang sangat penting. Namun seringkali lebih terabaikan. Apalagi kalau hari ini tanggal 14 Februari kemungkinan Valentine dibandingkan dengan kalau hari ini adalah Minggu Transfigurasi. Kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan di awal ibadah tadi tentang makna dari transfigur ini, perubahan bentuk ini. Bukan hanya perubahan bentuk fisik Yesus, tetapi sesungguhnya memancarkan kemuliaan Allah yang terjadi di atas bukit, disaksikan oleh 3 muridnya. Saudara-saudara, saya sedikit mengajak kita melihat setting peristiwa itu.
dikatakan bahwa peristiwa itu atau pembacaan kita tadi dikatakan 6 hari kemudian. 6 hari yang mana itu? Atau biasa di Injil Lukas dia katakan kira-kira hari ke-8 sesudah pengajaran itu. Jadi sesungguhnya penekanan hari ini mengacu kepada setelah Yesus mengajar orang banyak di Kaisaria, lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Murid-murid katakan, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia atau salah seorang nabi yang terdahulu. Lalu kemudian Yesus katakan, kalau kamu, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian keluarlah pernyataan sikap Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sesungguhnya kisah pasca pengakuan Petrus yang sesungguhnya mewakili murid-murid terhadap kemesiasan Yesus, lalu kemudian terjadilah peristiwa di atas bukit ini yang dikatakan bahwa Yesus mengajak 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk berdoa. Gunung yang mana tidak dijelaskan dalam Injil Markus, juga Lukas dan Matius. Banyak yang menduga, para teolog banyak yang menafsirkan bahwa gunung yang dimaksudkan ialah Gunung Tabor atau Gunung Hermon. Tetapi sesungguhnya bukan itu persoalan utamanya. Memang Alkitab tidak menekankan tentang di bukit mana, sebab persoalan yang akan dilihat di sini ialah kisah yang akan terjadi di atas bukit itu, bukan soal gunungnya yang penting. Di atas gunung itulah kemudian wajah Yesus berubah di depan mata para murid. Dikatakan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih, berkilat, berkilauan, bersinar. Injil Markus memberikan perbandingan. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Lalu setelah peristiwa wajah dan pakaian Yesus berkilauan, nampak pula lah Musa dan Elia. Keduanya bercakap-cakap dengan Yesus. Tadi dikatakan dalam pengantar di awal ibadah, percakapan Yesus, Musa dan Elia tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus Mesias itu di Yerusalem, yaitu penyaliban Yesus. Tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem, yaitu untuk disalibkan dan bangkit kembali untuk menggenapi nubuatan tentang Mesias yang menderita, mati, dan bangkit kembali. Saudara-saudara, mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa Musa dan Elia? Kan banyak tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Kenapa Musa dan Elia? Kenapa Musa dan Elia yang muncul di atas bukit, yang bercakap-cakap dengan Yesus? Saudara-saudara, tadi di awal kita katakan bahwa baru saja murid menyatakan pengakuan tentang kemesiasan Yesus. Kehadiran Musa dan Elia sesungguhnya menjadi sebuah konfirmasi peneguhan tentang kedatangan Mesias itu dan penggenapan Mesias itu. Beberapa minggu yang lalu firman Tuhan berbicara kepada kita tentang nubuatan Musa dalam Ulangan pasal 18. Di sana dikatakan
Musa menubuatkan ketika bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan. Lalu di situ Musa kemudian mengatakan tentang seorang nabi yang akan datang. Firman Tuhan di situ dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu nubuatan Musa. Seorang nabi akan muncul dari tengah-tengahmu, muncul dari saudara-saudaramu, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dengarkanlah dia. Selanjutnya juga kemudian di dalam kitab Maliaki pasal 4 ayat yang kelima ada nubuatan Elia di sana, dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan nubuatan Nabi Maliaki terhadap kedatangan Elia itu digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya kemudian kita melihat di sini bahwa kehadiran Musa dan Elia meneguhkan tentang kemesiasan Yesus. Musa memang telah menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu. Nabi Maliaki menubuatkan tentang kedatangan Elia yang akan mendahului kedatangan Mesias itu. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa Musa, sang penerima Taurat, sang penerima firman Tuhan di Gunung Sinai, dan ketika Musa menerima Taurat itu, wajah Musa juga bercahaya, sehingga dia harus menudung kepalanya untuk tidak dilihat oleh bangsa Israel. Selanjutnya, kita juga kemudian melihat sosok Elia di dalam perjanjian lama, bahwa Elia tidak mengalami kematian. Ia diangkat hidup-hidup oleh Allah ke sorga. Nah, Bapak Ibu, di sini kemudian kita melihat mengapa kemudian Petrus hampir-hampir mau menyamakan antara Musa, Elia, dan Yesus. Sehingga kemudian Petrus katakan, izinkan aku atau izinkan kami untuk membuat 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Karena menganggap bahwa 3 tokoh ini sederajat sama. Musa penerima hukum Taurat. Musa juga pernah bercahaya mukanya. Elia tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup ke surga. Tetapi kemudian ketika Petrus memikirkan itu, mengusulkan itu, lalu kemudian terjadi bahwa awan menutupi Musa, Elia, dan Yesus. Lalu kemudian terdengarlah suara dari tengah-tengah awan itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu kemudian menghilanglah Musa dan Elia, tinggal Yesus seorang diri. Untuk mau menegaskan bahwa 1, Yesus tidak setara dengan Musa dan Elia. Yesus lebih tinggi dari Musa dan Elia. Ia adalah anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Yang kedua, menegaskan bahwa benar, Yesus ini adalah Mesias. Tidak hanya pengakuan para murid tentang Yesus adalah Mesias, tetapi ini penegasan dari Allah bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu kemudian Tuhan mengatakan, dengarkanlah dia. Ingat penggenapan dari nubuatan Musa tadi dalam kitab Ulangan pasal 18.
Saudara-saudara, sesungguhnya kemudian kita melihat bahwa peristiwa transfigurasi, peristiwa perubahan rupa wajah Yesus di atas bukit menjadi sebuah proklamasi tentang kemesiasan Yesus. Bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias dari Allah yang segera akan menuju ke Yerusalem untuk mengeksekusi dan menggenapi seluruh nubuatan tentang kehadiran Mesias untuk menebus menyelamatkan orang percaya, umat Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Yesus memberikan pesan, jangan sebarkan dulu berita ini tentang kemesiasan Yesus, tentang kemuliaan Yesus sebelum Yesus bangkit. Karena orang Israel senantiasa melihat Mesias itu dalam paham politis, bahwa Mesias itu akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan kerajaan Romawi. Padahal yang sesungguhnya ialah Mesias ini adalah Allah sendiri yang akan membebaskan umat dari perbudakan dosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, para murid yang diwakili oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyaksikan kemuliaan yang terpancar dari diri Yesus, sesungguhnya mewakili setiap orang yang mengaku kepada Yesus adalah Mesias untuk menyaksikan terang kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juga diperkenankan untuk menyaksikan terang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Kehadiran Petrus, Yakobus, dan Yohanes bisa menjadi sebuah representasi terhadap orang yang percaya kepada Kristus untuk melihat kemuliaan yang terpancar dari Kristus. Kemuliaan yang terpancar dari Kristus ini menjanjikan sebuah sukacita, menjanjikan sebuah pengharapan, menjanjikan sebuah jaminan penyelamatan di dalam Kristus, yang kemudian hari Rabu yang akan datang, selama 40 hari menuju Paskah, kita menghayati bagaimana Yesus berkarya menyelamatkan, menebus dan menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dari firman Tuhan ini sesungguhnya mau menyatakan kepada kita juga bahwa terang ilahi, kemuliaan Allah yang terpancar, yang kita saksikan, juga menjadi bahagian kehidupan kita untuk kita pancarkan dalam hari-hari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Perlintasan yang menjadi tema kita sesungguhnya berbicara tentang perlintasan waktu, perlintasan zaman. Bahwa dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, itu sesungguhnya senantiasa membaharui, mengubahkan gereja, mengubahkan kita, mengubahkan umat untuk terus menjadi terang dan memancarkan terang kemuliaan Allah. Itu berarti bahwa hari demi hari, masa demi masa, kita harus menjadi saksi tentang terang Kristus di dalam dunia ini dengan senantiasa memancarkan terang firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semakin menyiapkan kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah yang akan kita mulai pada beberapa hari ke depan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Menyambut renungan firman Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu.
dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita, karena itu saya jemput jemaat kita berdiri. Dan bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan syukur kita serahkan, kita iringi dengan pujian PKJ 146 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Jemaat saya silakan untuk berdiri. Kita bawa persembahan syukur kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami memberi dan menyerahkan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan mendukung pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan saya bacakan warta jemaat Gereja Pog Jemaat Priorita hari Minggu 14 Februari 2021. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Majelis menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani, dapat menghubungi anggota majelis. Selamat hari ulang tahun kelahiran perkawinan kepada saudara-saudari terhitung dari tanggal 8 sampai 14 Februari tahun 2021. Pesan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal, saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari. Pemberitahuan bahwa ibadah Minggu tanggal 21 Februari 2021 menggunakan liturgi model 3 dengan lagu pujian Nyanyikanlah Kidung Baru. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing atau mengikuti melalui Zoom meeting pada pukul 09.00. Laporan penerimaan keuangan gereja Jemaat Pog Priorita tanggal 7 sampai 13 Februari 2020. Penerimaan minggu lalu sebesar Rp3.713.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada jemaat yang memberikan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasikasi MTH selaku pelayanan firman Tuhan, organis, dan operator Zoom yang telah ikut ambil bahagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu ya Tuhan, Mesias yang diurapi, yang hadir dan turun ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terang-Mu yang ajaib itu tidak hanya menerangi kami yang di dalam kegelapan, tetapi juga menerangi dunia ini, sehingga Engkau menjadi terang dunia, terang untuk keselamatan bagi kami. Anugerah keselamatan telah Tuhan karuniakan kepada kami, dan biarlah kami senantiasa menjadi gereja yang menjadi saksi terang-Mu itu, sehingga dunia ini tidak lagi diliputi oleh kekelaman dosa, tetapi dunia ini diterangi oleh kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan itu. Bapa di dalam surga, sungguh indah firman-Mu yang Engkau mendengarkan bagi kami. Kiranya kami senantiasa dibaharui oleh firman-Mu untuk senantiasa dapat menjadi terang kebenaran firman-Mu yang Engkau pancarkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, melalui syafaat ini Tuhan, kami rindu senantiasa bersyukur kepadamu, baik pribadi lepas pribadi kami dalam rumah tangga keluarga kami, atas segala penyertaan kasih sayang Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, meskipun kami masih dalam keterbatasan-keterbatasan
oleh karena pembatasan akibat dari pandemi COVID-19 ini, tetapi tidak membatasi kasih-Mu dan berkat-Mu kepada kami. Sungguh setiap hari berkat-Mu itu menjadi baru. Karena itu Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu. Mendengar-Mu yang Engkau pertambahkan usia perjalanan rumah tangga mereka 1 tahun lagi. Bersyukur atas jemaat Tuhan yang Engkau berikan, Engkau karuniai kelahiran anak ataupun cucu, ataupun ada yang memasuki rumah tangga yang baru. Bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan karuniakan. Bersyukur atas keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di bangku studi, dan rupa-rupa berkat-Mu yang tiada terbatas itu Engkau karuniakan, terlebih hidup dan keselamatan ini. Atas rangkaian berkat-Mu ini Tuhan lahir, tetapi akan terus berlangsung dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, sebagai orang tua ataupun anak, suami, istri, sehingga kasih berkat-Mu terpancar dalam rumah tangga kami. Nama-Mu senantiasa kami puji dan muliakan. Tuntun sertai kami Tuhan, melakukan aktivitas pekerjaan, usaha, mata pencaharian yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya usaha, pekerjaan, mata pencaharian ini mendatangkan aliran-aliran berkat-Mu kepada kami. Anak-anak kami yang masih berjuang di bangku pendidikan, yang sampai saat ini masih dilakukan dari rumah, ya Tuhan, senantiasa berikan hikmat, akal budi kepintaran kepada mereka, kesabaran dan ketekunan untuk mengikuti pembelajaran melalui internet ini ya Tuhan. Engkau yang terus merancangkan masa depan mereka, masa depan yang berhasil di dalam Dikau. Demikian pun kami berdoa bagi jemaat-Mu, orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa purna bakti, peliharakan kehidupan mereka, sehingga ketika mereka menjalani masa-masa pensiun, mereka senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang di dalam pelbagai pergumulan. Kalau yang bergumul di dalam duka cita, hiburkan, kuatkan, kokohkan iman mereka. Yang bergumul karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam masa-masa pemulihan, sebagaimana yang dialami oleh hamba-Mu, Ibu Naomi Felix, Ibu Mary Elake, saudara kekasih Multi bersama dengan ibunya, ataupun mungkin masih ada jemaat Tuhan yang juga di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, lawat dan sembuhkanlah mereka. Berkati segala bentuk perobatan dan perawatan yang mereka peroleh. Biar nyata kuasa kasih-Mu menyembuhkan mereka. Orang-orang tua kami dalam usianya yang lanjut dan sudah terbatas pergerakannya karena fisiknya yang sudah lemah, teguhkan imannya, peliharakan kehidupannya, dan biar kasih sayang dari segenap keluarga juga dinikmati. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, berkati kami, kawan sekerja-Mu, majelis gereja, khususnya di Jemaat Priorita, untuk senantiasa dapat mengangkat pelayanan ini dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi lingkungan kami di Makop Sau 2 di sini. Berkati seluruh jajaran dari Panglima sampai kepada seluruh jajarannya. Biarlah keamanan dan keselamatan kerja senantiasa tercipta. Engkau menaungi, Engkau melindungi, dan Engkau memberikan hikmat di dalam menaikkan tugas pekerjaan. Baik yang bekerja di Makassar, di berbagai-bagai tempat di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami terus dukung dalam doa
akan program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, vaksinasi yang sementara berlangsung. Tuhan berkati pasien-pasien COVID, Tuhan sembuhkan, para tenaga kesehatan dan tugas yang bertugas untuk menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami, gugus tugas Engkau berkati, Engkau sertai mereka agar pandemi ini dapat segera berakhir. Saudara-saudara kekasih kami di berbagai tempat, khususnya di tanah air yang mengalami musibah bencana alam, Tuhan hadirlah, nyatakan kuasa kasih-Mu di sana, pakailah sesama kami untuk mengasihi mereka yang tertimpa musibah ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kehidupan kami hari ini, besok, dan hari-hari yang masih Engkau karuniakan kepada kami, tetap kami serahkan dalam kuat kuasa-Mu. Engkaulah kiranya yang senantiasa menuntun menyertai kami ya Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu terus menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu untuk membawa doa-doa pribadi kami kepadamu saat ini demikian. Ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan, sempurnakan, dan sahutilah doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan sejemput bersama kita berdiri. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 259. Ku ingin selalu dekat padamu. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu dalam damai sejahtera Tuhan. Allah dalam terangnya yang ajaib akan senantiasa menuntun perjalananmu. Karena itu lakukanlah firman Tuhan dan arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita puji Tuhan dari PKJ 183, ayat yang pertama. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Sebarkan, hai mari wartakan keselamatan manusia. Tiada beri dan berusahkan, tetap beritakan rahmat ilahi dalam kasih Tuhan. Demikian ibadah kita, jemaat silakan duduk kembali, dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.